Selamat datang di Impact Talks by IIA, podcast resmi dari Indonesia Impact Alliance berkolaborasi dengan Indonesia National Partner. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang Indonesia Impact Alliance. Indonesia Impact Alliance atau IIA adalah organisasi multi pemangku kepentingan dengan tujuan utama membangun ekosistem investasi berdampak di Indonesia. IIA adalah sekretariat dari Indonesia National Partner GSG Impact, suatu jejaring global yang berfokus pada pembangunan ekonomi berdampak. Impact Talks adalah serial diskusi yang akan membahas perkembangan, tantangan, peluang, maupun isu-isu penting lainnya terkait ekosistem investasi berdampak di Indonesia. Melalui podcast ini, kami rencananya akan mengundang beberapa praktisi dan pelaku usaha dan pelaku industri untuk menyampaikan perspektif termasuk juga dari pembuat kebijakan, investor, dan juga ekosistem enabler lainnya. Pada episode hari ini, kami mengundang Bapak Indra Darmawan, former Deputy Minister Kementerian Investasi atau BKPM, yang juga adalah Chairman dari Indonesia National Partner of GSG. Dan hari ini kita akan berdiskusi untuk satu pertanyaan besar terkait apakah impact investment benar-benar bekerja dan bagaimana perkembangannya di Indonesia. Mungkin sekarang kita akan mengundang Pak Indra. Sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih dalam, mungkin Pak Indra boleh sharing sedikit tentang Pak Indra sendiri dan apa sih investasi berdampak dan apa sih impact atau dampak berdasarkan pengalaman dan pemahaman Pak Indra. Terima kasih Atika, senang sekali bisa join di acara ini. Saya Indra Darmawan, saat ini Chair dari National Partner Indonesia Impact Alliance. Saat ini yang dikatakan mengenai Impact Alliance sangat penting perannya di dunia investasi. Sesuai namanya, investasi kan, yang berdampak. Investasi meaning that we are here to make money. Tapi ada dimensi lain yaitu di mana how to make money secara profitable itu juga punya dimensi sosial dan dimensi lingkungannya. Yeah. Sehingga dia bisa meng-create value yang lebih besar lagi. Jadi sekarang dari pemahaman tradisional yang menguntungkan, investasi menguntungkan, lalu berdampak baik secara sosial dan lingkungan, saat ini investasi berdampak atau investing in impact itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan value, create value. Dengan cara apa? Dengan cara menderisk kegiatan ekonomi. Jadi economic activity itu diidentifikasi risiko-risikonya, dampak-dampaknya, sehingga nanti value-nya itu bisa diciptakan lebih besar lagi. Contoh-contoh yang nyata, yang simple kita lihat adalah misalnya investasi yang berdampak untuk meningkatkan ekonomi dari kaum perempuan di sebuah desa terpencil yang tidak terjangkau oleh program-program pemerintah maupun program-program swasta. Lalu juga misalnya perikanan komunitas rakyat yang dilakukan di kawasan hutan dan di kawasan lahan gambut misalnya, yang berakibat dan berdampak meningkatnya kegiatan ekonomi, pendapatan masyarakat meningkat, dan masyarakat tidak lagi menebang di hutan, dan kebakaran hutan langsung berhenti. Jadi itu dampak-dampaknya yang kita dapat untung, financial return yang baik, tapi juga berdampak secara sosial dan lingkungan. Kira-kira seperti itu. Berarti kalau tadi dari penjelasan Bapak, pada akhirnya investasi berdampak atau investing itu tetap investasi gitu ya, bahwa tetap ada financial return, tapi ada dampak sosial dan lingkungannya yang creating values,
baik untuk perusahaan tersebut maupun untuk masyarakat di sekitar yang lebih luas juga gitu ya. Ya, in the end investasi yang berdampak itu akan meningkatkan your price, harga Anda. Akan membedakan Anda dengan yang lain. Ujung-ujungnya your value will be increased. Gitu aja. Yeah, and that is important karena biasanya orang juga ya kalau saya mau create money, kenapa harus berpikir tentang social atau environmental? Dulu kan sebenarnya argumennya banyak yang seperti itu ya. Tapi kita lihat di global sebenarnya impact investment juga increasing gitu kan. Kira-kira bagaimana sih Pak update atau situasi sekarang di global sendiri untuk impact investment? Ya, kalau kita melihat keberhasilan negara-negara lain di mana ekosistemnya sudah lebih matang ya. Contoh yang mungkin yang menarik adalah di Inggris, UK, yaitu ada gerakan namanya Big Society Capital. Dia bukan investasi langsung dari individu atau organisasi tertentu, tapi dia pool of fund, jadi fund of fund yang wholesale mengumpulkan sumber-sumber pendanaan untuk diinvestasikan lagi sehingga trickle down efeknya, dampaknya bisa lebih besar lagi. Dan itu cerminan dari adanya sebuah yang namanya katalis sistemik. Jadi perantara tapi secara sistem. Isinya adalah selain instrumen-instrumen tadi seperti Big Society Capital menyediakan kumpulan daripada modal untuk bisa diinvestasikan lagi menjadi lebih besar, juga ada technical assistance, bantuan untuk meningkatkan kapasitas, juga untuk mendukung kebijakan dari negara. Intinya adalah kalau kita melihat pengalaman global itu, katalis yang secara sistemik bisa mendukung ditambah dengan insentif-insentif yang diperlukan. Gitu. Jadi itu pelajaran dari kasus-kasus global. Dalam hal ini tadi saya menyatakan satu yang di Inggris saja. Ya. Di Jepang juga sudah mulai dilakukan. Sudah cukup lama dilakukan. Di Korea Selatan, Australia, Bangladesh, ASEAN juga sudah mulai memperhatikan hal-hal yang bisa berdampak. Jadi secara umum kan, kalau kita lihat jumlahnya dari aset yang dikelola dalam koridor impact investment ini secara global ada sekitar 1,5 triliun US dollar. Itu setara dengan ekonomi Indonesia, kurang lebih. Di Indonesia sendiri sekitar 1,4 miliar US dollar. Cukup jauh, masih kecil dibandingkan global, tapi kita termasuk yang terbesar di Asia Tenggara. Dan ini masih akan terus kita upayakan untuk bisa lebih meningkat lagi. Angka itu bukan hanya sekedar angka-angka yang di atas kertas saja, tapi itu sudah bisa kita lihat langsung di investasi-investasi energi bersih, ya, di energi surya, energi bersih lainnya, lalu juga di fintech yang inklusif ya, di platform-platform yang bisa menggabungkan beberapa potensi yang tadinya tidak bisa dijangkau. Juga di agri-tech berupa proyek-proyek pertanian yang berkelanjutan dan juga bisa meningkatkan pendapatan petani. Jadi ya keberhasilan dari negara-negara di luar bisa kita tiru, bisa kita lihat keberhasilannya dan kita coba terapkan di Indonesia. Gitu. Berarti kalau tadi dari sharing Bapak sebenarnya ada dua hal. Pertama tentang sektor atau area impact investment itu sebenarnya bisa luas sekali gitu ya. Tadi ada energi bersih, kemudian pengembangan komunitas, pertanian berkelanjutan, dan secara skala pun bisa macam-macam, baik dari skala UKM pun juga bisa menjadi peluang untuk investasi berdampak, termasuk juga skala besar seperti infrastruktur gitu ya Pak.
Lalu tadi contoh berikutnya yang dari luar negeri seperti yang di Inggris ada Big Society Capital, itu satu contoh penting bagaimana peran katalis tadi ya, bahwa ini bukan cuma masalah sektor swasta yang bermain atau bahkan hanya public sector, tapi harus ada kolaborasi gitu ya di antara kedua stakeholder tersebut. Nah, tapi kan tadi Bapak udah sebut data bahwa di Indonesia hanya sebagian kecil dari global asset gitu. Kenapa sih Pak menurut Pak Indra dan mungkin ngobrol-ngobrol selama ini untuk Indonesia belum bisa cepat catching up di percepatan impact investment ini? Ya, dibilang relatif kecil karena potensinya besar. Jadi angka itu kelihatan kecil sekali. Tanpa kita sadari bahwa room for improvement masih sangat besar. Nah, beberapa hal yang bisa kita identifikasi kenapa itu terjadi. Pertama, modal yang ditujukan untuk yang impact investing itu masih relatif kecil. Jadi masih perlu diarahkan ke arah investasi yang berdampak gitu, supaya modal yang tersedia untuk bisa digunakan itu bisa lebih besar. Yang kedua, ada satu fenomena yang namanya missing middle gitu ya. Jadi ada suatu kelompok usaha menengah terlalu besar untuk sebuah mikro, tapi terlalu kecil untuk sebuah swasta komersil. Dengan range kebutuhan modal antara 100.000 sampai 1 juta dolar di situ. Di situ yang kira-kira masih memerlukan penanganan atau penyaluran modal ke segmen tersebut. Itu yang masih missing di situ. Yang lainnya adalah masalah kurangnya insentif atau regulasi yang masih minim untuk mendukung ini. Kita masih belajar dari Korea, masih belajar dari Jepang, dari Inggris, bagaimana menyediakan sebuah regulasi yang bisa merangsang tumbuhnya investasi berdampak ini lebih besar lagi. Hal lain kita bisa identifikasi adalah masih sedikitnya manajer investasi tentang impact ini. Jadi memutar modal di impact investing ini perlu sebuah keahlian yang bisa memahami nuansa sosial dan nuansa lingkungannya. Gitu. Tidak hanya sekedar nuansa keuangannya, tapi juga gimana financial return ini bisa menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang optimal. Nah, manajer investasi yang punya keahlian meramu itu relatif masih lebih sedikit. Terakhir mungkin bisa kita identifikasi tentang mismatch ya antara adanya calon-calon penerima atau pipelines dengan profil investornya. Jadi ada proyek yang baru menghasilkan jangka panjang, tapi uang yang tersedia ada untuk jangka pendek saja. Atau sebaliknya. Jadi nggak matching antara tujuan investasi dari si penyedia, penyandang dana, dengan si penerima, calon penerima. Ada proyeknya tapi nggak ada uangnya tapi nggak ada proyeknya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, mismatch ini yang kita coba untuk pecahkan, kita coba dekatkan lagi supaya profil investor itu sesuai dengan pipeline yang ada. Dan dari tantangan tadi kan berarti sebenarnya tersebar ya dari konteks pipeline sendiri, kemudian dari konteks ketersediaan dananya, lalu pengelolanya, dan bahkan secara policy gitu ya. Yeah. Mungkin saya kalau boleh dari pengalaman Bapak sebagai sebelumnya banyak terlibat di Kementerian Investasi ini ya, di BKPM gitu. Pembelajaran tentang insentif apa sih yang bisa di leverage atau bisa mensupport lah pertumbuhan impact investment untuk konteks regulatory atau policy framework. Ya, dari sisi regulatory framework atau dukungan kebijakan, tidak ada kata lain yang bisa menggantikan kata kemudahan. Jadi dibuat mudah untuk berinvestasi yang bisa berdampak. Itu dibuat mudah. Dan tidak hanya mudah saja sih sebenarnya, dibuat menarik.
Jadi adanya insentif fiskal atau insentif non-fiskal berupa kemudahan perizinan. Jadi kalau berusaha di suatu aktivitas yang bisa berdampak baik buat sosial dan lingkungan, ini jenis perizinannya dikurangi. Terus pengurangan pajaknya diperbesar. Seperti itu. Karena kan dampaknya terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan besar. Jadi itu bisa dipertimbangkan. Jadi dua kata kunci itu, kemudahan dan kemenarikan orang itu untuk bisa involve dalam investasi yang berdampak. Dan harapannya itu bisa jadi salah satu katalis ya untuk membawa private capital dan modal masuk. Private capital akan tertarik, akan tersedot masuk dengan dua magnet itu, mudah dan menarik. Nah, tadi Bapak udah sharing banyak sebenarnya ya area to improve gitu dari Indonesia sendiri, dari konteks berbagai stakeholders lah. Nah, sekarang nih kalau kita bicara actionable plan gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelaku usaha, sebagai pelaku industri, sebagai bagian dari ekosistem ini? What can we do? Ya, saya menjawab dalam kerangka peran dari institusi seperti IIA maupun GSG itu. Dari peran dari institusi semacam IIA dan GSG itu tidak lebih dari sekedar misalnya orkestrator dan juga katalis. Tadi, apa yang bisa dilakukan oleh lembaga seperti itu dan lembaga-lembaga sejenis adalah mematchingkan stakeholder, mengumpulkan dalam, namanya juga aliansi, jadi adalah kumpulan. Status hukumnya pun perkumpulan, ya perkumpulan. Jadi mematchingkan interest dari stakeholder, di mana dari matchingnya interest para stakeholder itu muncul kegiatan-kegiatan yang mendukung investasi berdampak. Yang kedua adalah bersama-sama kita mengadvokasi kebijakan, gitu. Jadi menggabungkan ide-ide yang brilian di antara anggota-anggota aliansi untuk sama-sama mengadvokasi kebijakan yang tentunya akan bermanfaat bagi para pelaku usaha di bidang impact investing ini. Yang ketiga adalah bersama-sama membangun infrastruktur ekosistemnya. Jadi itu infrastrukturnya itu dari mulai pembiayaan, dari mulai informasi, dari mulai pengukuran yang semakin robust, dan juga eksekusi yang semakin smooth. Itu saya pikir bisa dilakukan dengan membangun bersama-sama sebuah infrastruktur atau ekosistemnya itu. Dan itu bisa dilakukan oleh semua pihak. Saya pikir itu yang bisa dilakukan sekarang. Jadi sebenarnya memang perlu tuh ada kolaborasi yang terstruktur gitu ya? Ya, saya pikir itu sangat penting. Hal lain yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti IIA, dan itu sedang kita lakukan juga, adalah menciptakan, membentuk, membangun hal semacam kayak blended finance facilities. Itu juga sebuah upaya untuk menggatukkan gitu antara modal konsesional dari grant maupun bantuan dari filantropi maupun sektor publik dengan pembiayaan sektor komersial. Jadi bagaimana itu bisa matching untuk bisa mendukung aktivitas-aktivitas ekonomi yang berdampak baik untuk ekonominya, untuk sosial maupun untuk lingkungan. Selain itu juga kita jangan lupa tadi dalam rangka membangun infrastruktur ekosistem itu meningkatkan bantuan teknis. Bantuan teknis ini sangat diperlukan para pelaku usaha supaya dia ready, supaya siap dia untuk berinvestasi dampak. Dengan mengembangkan bisnis modelnya,
dengan mengembangkan tata kelolanya, dengan mengembangkan cara mengukurnya. Sehingga dengan pengukuran yang tepat, nanti para calon penyandang dana itu bisa lebih yakin gitu. Oh iya, ini aktivitas usaha ini layak untuk didukung karena memang jelas sasarannya, targetnya, dan dampaknya. Saya pikir itu yang sangat penting untuk pengembangan ekosistem. Banyak yang bisa kita bahas lebih lanjut nih, mungkin di episode berikutnya ya, untuk memperdalam. Tadi ada blended finance gitu kan sebagai salah satu instrumen katalis, kemudian pentingnya technical assistance gitu ya untuk di level pelaku usahanya juga. Nah, mungkin juga karena keterbatasan waktu untuk episode hari ini, tapi sangat terbuka untuk diskusi-diskusi berikutnya. Kira-kira Bapak bisa mengajak para audiens secara umum, apa sih yang next step, atau tadi kan sudah disebut hal yang bisa dilakukan tapi yang low hanging fruitnya gitu, kira-kira kita bisa ngapain nih Pak bareng-bareng? Ya, what can we do together gitu ya, apa yang bisa kita lakukan bersama. So, kalau Anda investor, kalau Anda businessman, kalau Anda regulator, atau Anda sekedar warga negara yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang impact investing ini, mari kita lakukan hal-hal ini. Pertama, kita pelajari tentang impact ini lebih dalam lagi. Gitu. Masing-masing mendalami ini, apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan bersama dalam rangka meningkatkan aktivitas ekonomi yang berdampak sosial dan lingkungan yang lebih baik ini. Termasuk pengukurannya, seperti apa gitu. Lalu yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi ini berbeda dengan kompetisi. Jadi kolaborasi namanya benar-benar kerja bersama. Kita saling mendukung, dan di IIA ini kita tidak saja melakukan program-program sendiri, tapi juga mendukung program pihak lain. Jadi kalau ada yang punya program yang tampaknya baik untuk kita dukung, mari kita lakukan bersama. Program-program yang mendukung impact investment ini kita lakukan bersama supaya sapinya lebih besar, sehingga anak-anaknya banyak. Dan hasilnya bisa lebih berdampak. Jadi itulah esensi dari kolaborasi. Dan yang terakhir mungkin kita sama-sama terhubung kerja dalam sebuah sistem kerja bersama. Investor, businessman, regulator, warga negara, mari kita sama-sama terhubung dengan IIA, dengan pihak manapun untuk bisa kerja bareng untuk meningkatkan investasi berdampak di Indonesia. Oke, berarti kalau tadi saya recap 3 poin besar gitu ya. Yang pertama adalah understand better, pelajari impact investment dan segala dampak-dampak feature-feature-nya juga, dan mungkin nanti di situ akan banyak muncul pertanyaan, banyak argumen-argumen juga sebenarnya Pak tentang impact investment. But then the point is let's talk about it, betul kan ya? Lalu yang kedua adalah terhubunglah gitu, maksudnya connect dengan pelaku-pelaku yang lain. Nah, dari action items itu harapannya Indonesia Impact Alliance bersama dengan Indonesia National Partners kita bisa bareng-bareng untuk mengajak makin banyak players supaya kita bisa tadi mendukung program satu sama lain, tidak hanya bekerja sendiri-sendiri gitu. Baik, kita bisa menyelesaikan diskusi hari ini nih Pak. Terima kasih sekali sudah sharing perspektif dan learning Pak Indra juga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak nanti di diskusi berikutnya ya Pak. Oke, demikian dari Impact Talks untuk episode pertama pada hari ini. Nantikan diskusi-diskusi kita berikutnya untuk mengundang pelaku industri dan praktisi lainnya. Jangan lupa untuk follow dan subscribe social media kami di LinkedIn dan YouTube Indonesia Impact Alliance. Terima kasih.